Halo Sobat Belajar Ekonomi, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang pajak atau tax. Sobat Belajar Ekonomi, pemerintah kita telah menyediakan berbagai fasilitas umum yang bisa kita nikmati seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, layanan sekolah gratis, layanan kesehatan gratis, dan sebagainya. Untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan fasilitas umum tadi, tentu pemerintah butuh sejumlah dana yang bersumber dari APBN. Dalam komponen penerimaan negara di APBN, pajak merupakan komponen penerimaan terbesar negara, yaitu 70% penerimaan negara bersumber dari pajak. Sobat semua pasti kebayang dong ya, penduduk kita yang 270-an juta ini jika lalai dalam membayar pajak. Pasti penyelenggaraan pemerintahan kita tidak akan berjalan dengan baik. So, sebagai warga negara yang baik, mari kita taat bayar pajak dan kita awasi penggunaan pajak. Karena pajak kita untuk kita. Pada materi pajak kali ini, video pembelajarannya akan kita bagi ke dalam beberapa bagian. Jadi tetap cek di channel YouTube Belajar Ekonomi supaya kalian dapat update untuk materi selanjutnya. Di video bagian yang pertama ini, kita akan belajar tentang pengertian pajak, ciri-ciri pajak, unsur-unsur pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, dan perbedaan pajak dengan pungutan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 dikatakan, pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi wajib tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Tata kelola perpajakan di Indonesia diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan berada di bawah naungan dari Kemenkeu atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak dikatakan sebagai iuran wajib karena punya ciri-ciri nih teman-teman. A. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Jadi kalau kita sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, maka kita wajib membayar pajak kepada negara. B. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Jadi, jika kamu udah menjadi seorang wajib pajak, maka kamu wajib membayar pajak. Karena kalau tidak, kita akan dikasih sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. C. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Artinya, ketika kita membayar pajak hari ini, maka manfaatnya akan kita terima secara tidak langsung melalui fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. D. Pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Artinya, seluruh ketentuan tentang perpajakan itu ada undang-undang yang mengaturnya. Lalu, kenapa sih pajak dikatakan sebagai pungutan negara? Nah, ada 4 unsur-unsur pajak dikatakan sebagai pungutan negara. Yang pertama, harus ada subjek pajak, yang meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. 2. Wajib pajak. Wajib pajak adalah orang yang udah punya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. 3. Objek pajak. Objek pajak merupakan benda atau barang yang dijadikan sebagai sasaran pajak. 4. Tarif pajak. Tarif di sini berkaitan dengan pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Di Indonesia sendiri, tarif ini berlaku secara progresif. Selanjutnya, fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara, termasuk pengeluaran pembangunan. Yuk kita simak apa-apa aja fungsi dari pajak. Ada 4 fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pembiayaan rutin berupa belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Artinya, besarnya pengeluaran negara untuk semua jenis belanja itu akan tergantung dengan besarnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak. 2. Fungsi mengatur atau reguleran. Dalam fungsi pengaturan atau reguleran, pajak digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya,
dalam rangka menggiring penanaman modal, jadi pemerintah akan memberikan fasilitas keringanan pajak. Atau dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 3. Fungsi stabilisasi. Dalam fungsi stabilisasi, ini berkaitan dengan tingkat harga ataupun inflasi. Melalui kebijakan fiskal dengan cara meningkatkan tarif pajak, maka itu akan bisa mengurangi tingkat inflasi. Sebaliknya, jika tingkat harga terlalu murah, maka pemerintah akan menurunkan tingkat pajak untuk mengatasi deflasi. 4. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan didistribusikan kembali untuk membiayai semua kepentingan umum, seperti pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan atau income masyarakat. Gimana nih, udah paham tentang fungsi pajak? Yuk kita lanjut ke subtopik selanjutnya. Next, manfaat pajak. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara kita. Semua akan digunakan oleh negara dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. So, apa aja itu manfaat pajak? Mari kita pelajari. 1. Dengan kita taat membayar pajak, maka kita bisa menikmati fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Jadi, jika fasilitas umum di atas masih kamu nikmati secara gratis, itu artinya kita masih taat membayar pajak. Kedua, pertahanan dan keamanan, misalnya bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya. Dalam rangka mencapai pertahanan dan keamanan, maka pemerintah akan mengucurkan dana yang bersumber dari pajak supaya hidup kita tentram, aman, dan damai. Berikutnya, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Salah satu hak kita sebagai warga negara adalah menikmati subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Subsidi yang kita terima itu udah banyak banget, misalnya dengan membeli sembako dengan harga yang lebih murah, atau ketika kita membeli bahan bakar dengan harga yang lebih murah, tapi dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, manfaat pajak juga kita terima dalam hal kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Hal ini bisa tercermin dari keseriusan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup kita dan pelestarian budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang kelima, untuk dana pemilu. Dalam rangka penyelenggaraan pesta demokrasi seperti pemilihan umum, tentu pemerintah membutuhkan dana dalam rangka mensukseskan kegiatan tersebut. Untuk itu, pemerintah akan menganggarkan sejumlah dana yang bersumber dari APBN. Manfaat yang terakhir, pengembangan alat transportasi massal dan lain-lainnya. Contohnya boleh kita lihat di Jakarta ya, yang sangat nyata dengan pembangunan MRT, LRT maupun dengan penyediaan sarana bus Transjakarta. Nah, di daerah lain juga ternyata banyak nih teman-teman. Nah, coba dicek di daerah lain apa aja contoh transportasi massal yang ada di sana. Last but not least, perbedaan pajak dengan pungutan lain. Perbedaan yang pertama bisa kita kaji dari balas jasanya. Kalau dia pajak, balas jasanya tidak kita terima secara langsung. Sedangkan pungutan resmi lain, balas jasanya kita terima secara langsung. Perbedaan yang kedua, kalau dia pajak dapat dipaksakan karena ada undang-undang yang mengatur. Kalau pungutan resmi lainnya, tidak ada unsur paksaan. Perbedaan yang ketiga, kalau pajak berlaku untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali yang menjadi wajib pajak. Sedangkan pungutan resmi lainnya, pengenaan terbatas pada orang-orang tertentu, misalnya sumbangan ya teman-teman. Perbedaan yang keempat, kalau pajak, prestasi atau imbalan diterima oleh seluruh rakyat, contohnya tadi dengan penyediaan fasilitas dan prasarana umum. Sedangkan pungutan resmi lainnya, prestasi atau imbalannya diterima oleh golongan tertentu atau orang-orang tertentu, atau boleh kita katakan orang yang memberikan retribusi. Misalnya, kalau kita bayar retribusi sampah, maka yang menikmati hanyalah kita. Lalu, apa aja ya pungutan resmi lainnya? Yuk kita simak satu persatu. 1. Retribusi. Retribusi dikenakan kepada masyarakat atau warga yang menggunakan fasilitas yang disediakan negara. Pembayaran retribusi tergantung pada kemauan si pembayar. Artinya, pungutan retribusi hanya dikenakan kepada orang yang menikmatinya saja. Biasanya, jenis retribusi yang dibayarkan adalah retribusi kebersihan, retribusi usaha seperti pertokoan, dan retribusi perizinan seperti izin mendirikan bangunan atau IMB. 2. Cukai. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang golongan tertentu. Barang yang terkena cukai hanya memiliki karakteristik khusus seperti
alkohol maupun tembakau atau barang-barang yang pemakaiannya dapat menimbulkan negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, konsumsinya perlu dikendalikan atau peredarannya perlu diawasi oleh pemerintah. 3. Bea. Bea ada dua, yaitu bea impor atau bea masuk dan bea ekspor atau bea keluar. Artinya, bea ini adalah pungutan atas barang-barang yang melewati wilayah pabean atau wilayah pajak suatu negara, baik yang kita impor maupun yang kita ekspor. 4. Sumbangan. Sumbangan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada sekelompok orang tertentu. Pengumpulan dana sumbangan ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi, pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan tersebut hanyalah orang-orang yang terlibat dalam pembayaran sumbangan tersebut. Contohnya, sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan. Itu tadi penjelasan mengenai materi pajak di part yang pertama ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan lupa untuk saksikan materi pajak di part yang kedua di next video. See you, bye-bye.